cemas itu sifatnya khawatir kan? Khawatir itu sama dengan cemas. Oh, cemas sama khawatir sama. Iya. Terus kalau itu kemudian cemasnya itu tidak bisa terkendali, menjadi kecemasan. Hai, daripada kejebak friendzone, mendingan kejebak dijebak alias jejak Bali kuliner. Sobat Bi ingin menikmati makanan tradisional dan western dengan tempat yang luas dan nyaman? Gak usah bingung, kamu wajib kejebak Jejak Bali Kuliner, Jalan Teguh Umar nomor 212 Denpasar. Atau kamu kepoin Instagramnya @jejakbalikuliner. Sobat Bi, jumpa lagi kita ngobrol. Kali ini kita masih di Jebak Jejak Bali Kuliner. Jadi buat kamu yang mau makan atau mau minum western ataupun tradisional, silakan kamu bisa datang ke Jejak Bali Kuliner di Jalan Teguh Umar nomor 212 Denpasar. Atau kamu cek aja Instagramnya @jejakbalikuliner. Di segmen ini kita ngomongin masih berkaitan dengan overthinking gitu ya, karena ternyata ini masih kayak sepupuan gitu ya. Tetangga. Sepupuan itu anxiety. Jadi kita akan bahas, tapi mungkin secara bahasa awam, anxiety ini apa sih, Mbak? Anxiety ini kecemasan, cemas. Oh, kecemasan. Iya. Cemas itu sifatnya khawatir kan? Khawatir itu sama dengan cemas. Oh, cemas sama khawatir sama. Iya. Terus kalau itu kemudian cemasnya itu tidak bisa terkendali, menjadi kecemasan. Oh, cemas yang tidak terkendali menjadi kecemasan. Iya. Berarti anxiety ini cemas, apa kecemasan? Iya, kecemasan. Oh, kecemasan. Berarti ini udah anxiety disorder. Oh, berarti udah suatu cemas yang tidak bisa dikendalikan seperti Iya, itu ya. betul. Oh, waduh. Oke. Anginnya kenceng ya. Anginnya Tapi kenceng. anxiety ini penyakit gitu nggak sih, Mbak, atau gimana? Itu penyakit. Penyakit fisik? Penyakit fisik. Enggak, ini gangguan mental aja gitu. Oh, gangguan mental. Gangguan mental. Nah, kalau penyakit fisik itu kan apa bisa kecemasan ini mempengaruhi penyakit fisik? Bisa banget. Karena gejalanya itu ya yang mempengaruhi bagaimana orang menjadi cemas tuh jantungnya selalu berdebar gitu ya. Oh, suka deg-degan gemeter, gitu ya. suka gerak-gerakin kaki atau gerakin tangan atau suka gigit-gigit jari gitu ciri-cirinya biasanya orangnya. Jadi kalau kakinya tuh suka gini, iya, terus kadang-kadang gini sendiri tangannya, atau kadang-kadang gigit-gigit kuku. Nah, itu gejala. Iya, kadang-kadang cabut-cabutin rambut kan, ada yang suka cabutin rambut gitu ya. Nah, gejala fisiknya itu bisa mengganggu fisik, tapi bukan penyakit fisik. Tapi gangguan mental yang bisa mempengaruhi ke fisik gitu ke fisik. Nah, karena gejala-gejalanya tuh terlihat dari fisik, misalnya jantung berdebar, gemetar, kemudian tegang banget gitu ya. Kemudian suka nafasnya terengah-engah, kemudian suka berkeringat, mulutnya kering gitu ya. Kemudian tangan sama kaki itu kayak nervous, dingin gitu ya. Kemudian suaranya bergetar, karena orang khawatir tuh kan suaranya bergetar. Iya, deg-degan, terus pusing gitu, terus pengen muntah gitu. Nah, perilakunya kayak apa? Kayak takut, seolah-olah ada yang mengancam. Kemudian sulit konsentrasi. Kemudian pikirannya itu yang negatif tuh datang berulang. Nah, ini ya kan? Overthinking lagi nih. Terus khawatir hal-hal yang kecil gitu ya. Jadi gangguan anxiety disorder ini gangguan mental di mana kecemasannya tuh datang berlebih terhadap apa? Terhadap ancaman yang irasional, yang nggak nyata. Oh, lagi-lagi itu ya, irasional. Iya, sehingga ini orang yang punya gejala-gejala fisik seperti ini, yang cemas itu biasanya dia mengalami semangat turun, demotivasi namanya. Oh, jadi sampai ngaruh ke sana ya? Iya, kayak loyo gitu, kayak boring, kayak nggak tahu hidup ini kayak harus bosen gimana. Sama hidup ya? Bosen gitu. Oh, berarti kalau orang yang dalam kehidupannya sering mengalami rasa bosan terhadap hidup, itu salah satu tanda bisa jadi, anxiety ini. Atau bisa jadi gejala yang lain kita lihat, bisa jadi depresi. Oke. Iya. Itu tanda-tandanya nih dari segi fisik. Tapi sadar nggak sih mereka ini yang misalnya anxiety tiba-tiba dia gigit kuku, dia sadar nggak sih melakukan itu tuh secara spontan dia tiba-tiba? Iya. Gitu. Tapi kalau ada orang yang melihatnya, mengingatkan, dia pasti tahu. Tapi dia nggak tahu kalau dia itu kecemasan biasanya, mengalami kecemasan. Kadang kan ngapain sih lu gigit-gigit kuku? Kalau yang nanya psikolog sih tahu ya. Kalau nanya yang aku nggak tahu ya. Tapi kalau yang nanya bukan psikolog, kan kalau psikolog ngomong mikir apa sih kau gitu. Kalau orang lain
ngapain kamu gigit-gigit kukumu? Emang Aneh enak gitu. ya? Emang dikasih bumbu ya? Kan kayak gitu. Jadi nggak tahu gitu. Nah makanya kalau lihat teman misalnya suka menggerakkan kakinya yang tanpa sadar, jadi dia sedang pada masa di mana dia memperlihatkan gejala Anxiety ini. kecemasannya, ya. Oke, kecemasan ini. Iya. Oke, tentunya itu tanda yang bisa kita lihat gitu Oh ya. iya, perilakunya Dari bisa perilaku kita yang kita lihat. lihat dari anxiety Terus ini. sulit konsentrasi. Kan biasa gitu. Terus tiba-tiba muncul pikiran negatif, kalau terjadi ini, kalau terjadi itu, kalau ini itu gitu. Oke, tapi kenapa sih orang ini bisa mengalami anxiety ini gitu ya Mbak ya? Apa penyebabnya? Tapi kita bahas nanti ya. Kita mau makan dulu boleh kali ya? Wow, Boleh. enak, ini yang Karena saya aku lapar suka. jadi nggak konsentrasi. Di mana kita makan? Oh, di sini dong, Mana dijebak sih di ya, sini, jejak ya? Bali kuliner di Kita jalan. terjebak ya. Nggak apa-apa aku terjebak di sini, nggak apa-apa tiap hari aja aku kejebak di sini ya. Biar cepet gemuk ya. Jejak Bali Kuliner di Jalan Teguh Umar nomor 212 Denpasar atau cek Instagramnya @jejakbalikuliner. Nanti kita lanjutin lagi ngobrol tentang kenapa sih seseorang bisa terkena yang namanya anxiety ini. Tapi kita mau makan dulu. Asik. Oke, karena kita udah kenyang banget. Woi. Ya kan udah makan kan? Kenyang kok bahagia ya. Loh iya Tadi loh. waktu lapar kamu anxiety. Itu bukan anxiety, berarti itu udah gemeteran sama ini ya. Iya. Oke, kita masih dijebak jejak Bali Kuliner. Jadi buat kamu ingin makan western ataupun menu yang tradisional, kamu bisa langsung datang ke sini. Dijebak jejak Bali Kuliner Jalan Teguh Umar nomor 212 Denpasar atau kamu cek Instagramnya @jejakbalikuliner. Kita masih membahas di segmen ini anxiety. Tadi udah bahas tentang anxiety itu seperti apa. Iya. Ternyata itu sebuah kecemasan gitu ya Mbak Betul. ya. Terus juga ini bukan penyakit fisik tapi bisa Bukan, mempengaruhi ke gangguan. fisik gitu ya. Iya, hanya gangguan mental. Terus tandanya tadi juga udah dijelasin. Kita mau bahas nih Mbak nih sekarang kenapa sih seseorang ini bisa mengalami yang namanya anxiety ini? Iya. Gitu ya. Apa sih penyebab? Sebab-sebabnya ya. Oh, ada yang panik sebabnya ya. Panik. Kok panik? Ya, sebabnya panik. Panik itu disebabkan overthinking biasanya. Mereka tuh sangat ini banget ya. Iya, bersaudara ya, 11-12 ya. Iya, iya, Oh. oke. Kemudian fobia. Fobia. Fobi, nggak tahu sebabnya apa. Kemudian trauma. Nah, trauma apa? Trauma dilecehkan. Trauma apa? Oh, trauma misalnya mengalami kemarahan. Misalnya diperlakukan, dinilai orang tidak nyaman, itu marah itu. Terus dipermalukan di depan umum, kan nggak enak kan? Itu bisa nyebabin. Iya, itu yang disimpan di pikiran kita. Karena kan sekali lagi itu pikiran negatif selalu teringat cepat daripada pikiran positif. Begitu. Jadi kemudian kesulitan apa? Kesulitan ekonomi kadang-kadang. Oh. Jadi penyebab. beberapa orang yang mengalami kesulitan ekonomi di masa lalunya, dia kebanyakan juga mengalami kecemasan. Karena orientasinya kemudian orang-orang yang mengalami kecemasan di masa lalu itu, mengalami kesulitan ekonomi di masa lalu, dia ingin mengambil kayak I take the new opportunity for the future, aku nggak akan sulit di dalam ekonomi ini. Begitu biasanya. Oke, jadi penyebabnya seperti itu ya. Dan kalau ngomongin anxiety ini, karena kan penyebabnya banyak nih Mbak. Tapi itu sama nggak sih, ada kayak overthinking yang ada jenisnya gitu dari anxiety ini? Anxiety, kecemasan ada jenisnya. Yang pertama itu panik. Panik itu rasa yang tiba-tiba muncul, tapi cemasnya itu kuat banget Di panik dan ini? mendadak, iya, mendadak muncul. Jadi biasanya tuh jantungnya itu tiba-tiba berhenti, berdetak atau berdetak keras, gitu ya? kenceng gitu ya, dan lemas tiba-tiba. Itu panik, serangan panik namanya. Oh, itu panic attack itu. Panic attack. Oh, berarti ada kaitan panic attack ini sama Iya. anxiety. Oh. Iya, jadi panic attack itu bagian dari kecemasan itu. Oke, mungkin di next episode kita bahas itu ya, lebih detail ya. Kemudian ada generalized anxiety, general. Apa Jadi digeneralkan, ada dikodingkan, diberi kode, diberi title generalized anxiety kalau di situ ada pikiran khawatir yang berlebihan dan tidak realistik gitu, dan mengalami ketegangan tanpa tahu alasannya apa.
Oh, dia nggak tahu alasannya. Iya. Apakah perbedaannya dengan overthinking? Kalau overthinking tahu dia alasannya kan? Gak selalu. Oh, nggak selalu. Iya, jadi panic generalize, semua kecemasan ini disupport dari kebiasaan overthinking. Wah, lah mereka saling support ya. Iya, disupport. Oke. Makanya kita bahas kecemasan. Setelah kita bahas overthinking, kita bahas kecemasan karena ya itu mengarah Mereka ke sana. berkaitan ya. Berkaitan erat. Oh. Itu kayak saudara sekandung gitu. Mungkin cuma beda ayah doang mungkin. Ada aja. Oke, Emang saudara tiri. Oke, tapi ini kan Ada lagi ada lagi. specified. Ya, specified phobia. Oh. Jadi specified phobia, itu ketakutan terhadap benda, objek atau binatang atau apa saja Sesuatu, yang membuat pokoknya dia gitu ya. sesuatu. Nah, kalau dia ada, dia takut. Nah, itu baru objek tertentu. Jadi Oh, objeknya kalau- jelas gitu dan Kalau dia nggak ada ya udah gitu ya. tetapi itu jadi khawatir, gelisah yang berlebihan. Oh. Misalnya dia nggak suka ular gitu ya, misalnya ulet Tiba-tiba, ulet ulet, bulu gitu. Lihat ulet bulu bisa begitu. Bereaksi yang berlebihan Bereaksi gitu ya. yang berlebihan, khawatir gitu. Ada social anxiety. Nah, dia khawatir bila dinilai oleh orang lain. Alasannya itu. Berarti ada 4 jenis nih. Iya. Tapi apa mungkin jenis? nggak sih semua orang ini apa ya, termasuk ke jenis keempatnya gabungan itu menjadi satu gitu. Semuanya dia sosial iya, terus ketemu sesuatu juga Nah. iya gitu. Masalahnya begini, kalau orang itu misalnya cemas gitu ya, itu di mana yang paling menonjol gejalanya. Nah, itulah diklasifikasikan pada yang mana paling menonjol iya, gejalanya. yang paling menonjol. Tapi apakah bisa orang misalnya mengalami gangguan mental ini dan ini? Oh, bisa banget. Bisa digabungkan gitu ya. Bisa banget. Cuman yang menonjol gejalanya yang mana? Dia masuk Untuk ke sana gitu ya. ya, untuk mempermudah terapinya. Oke. Begitu. Baik, itu kan jenisnya udah nih Mbak. Iya. Tentunya kita semua tidak pengen anxiety ini gitu ya. Iya, Pengen semua dong. jangan sampai seperti Iya. itu. Mengganggu. Gimana cara mengatasinya? Baik misalnya aku yang mengalami anxiety, bagaimana aku sendiri yang mengatasinya? Atau Iya. mungkin ketika aku ketemu orang yang mengalami anxiety, apa yang harus aku lakukan nih terhadap orang itu? Karena kan kita harus saling support satu sama lain gitu. Iya. Gimana Mbak? Pertama jujur. Jujur, Iya. yang ngalamin nih. Iya. Kalau orang cemas, dia percaya nggak sih sama orang? Enggak. Iya. Iya. Dia nggak mempercayakan even Apapun problemnya. Iya. Dia nggak percaya, nggak nyaman sama orang lain. Kok gimana dia nggak nyaman sama orang lain? Dia kan nggak nyaman sama dirinya sendiri. Gimana dia Nyaman sama orang lain ya? Iya. Jadi self compassion dan self respectnya dia, self care-nya dia itu juga agak berkurang. Artinya dia harus baik dong, kindness dong, baik banget sama dirinya, welas asih sama dirinya. Bukan welas asih, dia menyayangi dirinya lebih. Itu harus dilakukan sama dia. Nah, apa tadi kau bilang? Dirinya atau mungkin aku teman aku nih yang anxiety, apa yang harus reaksi aku seperti apa Nah, menghadapinya? reaksinya satu kan jujur tadi. Terus asertif. Jujur itu dikomunikasikan secara jelas. Sesuai dengan keadaan gitu iya, ya. nggak usah malu dinilai orang. Kalau mungkin aku kan dia ngerasa nggak enak nih kekurangan, nggak usah malu. Kalau malu nggak selesai masalahnya, iya kan? Diomongin. Nah, mungkin saja ada orang yang bisa mungkin lihat podcast kita, lah kamu anxiety ya, ayo periksa mungkin ke psikiater atau ke psikolog. Kalau sudah lanjut biasanya ke psikiater gitu ya. Kalau masih bisa diterapi, bolehlah pergi ke psikolog. Nah, misalnya, pikiran apa yang muncul itu ditanya, didefinisikan apa saja yang biasanya pikiran negatif itu muncul, apa saja yang membuat dia khawatir. Kira-kira kemudian dilihat apakah ini rasional apa enggak, ditandain. Yang rasional mana, yang enggak rasional mana, ditandain. Habis gitu dia kan ngelihat dirinya. Oh, emang bener aku sudah aktif, emang bener aku sudah merawat diri, emang bener aku sudah memberi kasih sayang pada diriku. Kalau itu memang sudah benar dan selalu kemudian menghidupkan, mengganti pola pikir persepsi kita terhadap dunia ini yang negatif ini dirubah ke yang positif.
Sehingga apapun ya udahlah, udah terjadi, ya udahlah. Ini kan waktu sekarang. Kita fokus pada waktu sekarang, nggak pada waktu trauma itu terjadi. Ya dulu aku kan kere, dulu aku nggak punya uang, makanya aku harus menghasilkan uang. Kalau aku nggak menghasilkan uang, aku stres banget gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kan berarti dia tidak pernah menerima kondisi yang dulu itu. Menolak dia pengalamannya. Kalau dia menolak pengalamannya, yang ditolak siapa? Dirinya sendiri. Iya, tanpa disadari. Oke. Makanya terjadi lonjakan-lonjakan kecemasan yang beruntun. Oke, terakhir nih Mbak, secara singkat tentang anxiety ini. Apa yang ingin disampaikan buat Sobat Bi? Nah, bila kita sudah mengalami berulang kali kecemasan yang kita tidak tahu alasannya, ya kan? Selain fobi ya, itu segera mencari bantuan. Karena apa? Misalnya dan gejala yang kita perlihatkan secara perilaku ya, misalnya merasa selalu terancam, sulit konsentrasi, kemudian kayak males, kayak demotivasi gitu ya, tidur aja senangnya gitu ya, terus khawatir pada hal yang kecil ya, kemudian takut mati gitu ya kadang-kadang. Iya, soalnya sering trauma-trauma kayak kematian, perceraian, transisi kehidupan gitu ya, sosial ekonomi, finansial, itu transisi budaya, transisi sekolah ya. Kalau misalnya anak di sekolah kan berpindah-pindah, itu juga biasanya anaknya pencemas. Karena dia kan harus selalu beradaptasi terus ya. Iya, takut dinilai pada lingkungan baru, kasihan kan gitu ya. Nah itu. Baik, itu tentang anxiety kita bahas nih Sobat Bi. Dan seperti biasa, kalau kamu ngerasa masih ada pertanyaan di kepala gitu, pengen ditanyain, boleh langsung DM aja kita @bitalkpodcast atau di YouTube kita. Atau kalau mau ikut ngobrol sama kita boleh, di segmen Sobat Diary juga boleh. Silakan. Udah ada yang di DM kemarin ya? Udah, cuman nanti kita syutingnya kita jadwalin karena padat banget. Sombong banget ya. Jadi silakan bisa langsung DM boleh, kalau mau ditampilin wajahnya boleh seperti teman-teman kita sebelumnya, atau mau di blur juga silakan ya. Apa-apa. Dan buat kamu yang ingin makan ataupun menikmati hidangan lainnya baik itu western ataupun tradisional, kamu bisa langsung datang ke Jejak Bali Kuliner, tuh Jalan Teguh Umar nomor 212 Denpasar, atau kamu cek Instagramnya @jejakbalikuliner. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kita mau menikmati suasana dijebak lagi. Ya. Aku sangat senang dijebak di sini. Kita jumpa lagi. Bye.